Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari. Dalam podcast kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang berjudul Uang 10.000. Sahabat, teman-teman semuanya, kisah ini bermula dari seorang karyawan yang sedang mendapatkan gaji, dan saat itu ia tengah berbelanja bulanan bersama istri dan anaknya di sebuah supermarket besar, sebut saja retail. Nah, saat itu dia mendapat notifikasi di HP-nya ayahnya ini, sebuah mobile banking telah masuk, yaitu gajiannya di akhir bulan. Betapa bahagianya melihat notifikasi ini. Tapi notifikasi ini ia tidak tahu jumlahnya karena cuman uang masuk saja. Dan minta izinlah si ayah ini untuk mengecek ke ATM, sekaligus untuk mengambil uang bulanan kepada istrinya. Setelah sampai di ATM dan memasukkan PIN, muncullah nominalnya. Tapi aneh, bukan senyuman yang dimunculkan, tapi malah kerutan wajah, cemberut, seakan-akan tidak bersyukur. Apa yang dikatakan dalam hati sang ayah? Cuma segini, ini pasti bakalan kurang. Ditarik untuk istrinya dan dimasukkan. Setelah keluar dari tempat ATM tersebut, muncullah seorang ibu dan anak yang meminta-minta. Sang ayah melihat anak yang dibawa oleh ibu ini sudah tertidur, dan ibu itu berkata kepada sang ayah ini, "Pak, minta Pak, kasihan saya dan anak saya belum makan dari kemarin. Kami belum ada uang, Pak. Minta, Pak." Lalu dibukalah dompet sang ayah ini dan diambillah uang yang merah. Tapi merahnya ini adalah merah pucat, yaitu uang 10.000. Padahal berjejer di sampingnya adalah uang yang merah segar, karena dia baru saja menarik di ATM. Tapi yang diambil hanyalah 10.000. Dikasihlah kepada pengemis itu. Sahabat, tahukah kamu apa yang diucapkan oleh pengemis itu? Pengemis itu setelah dikasih oleh sang ayah ini uang 10.000, dia langsung mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Dan yang ketiga, dia mendoakan Bapak tersebut, istrinya, anaknya, dan pekerjaannya. Semoga dimudahkan pekerjaannya, disehatkan anaknya, disehatkan istrinya, dan juga rezekinya lengkap. Padahal cuma 10.000. Dan ibu ini langsung permisi dan langsung meluncur untuk pergi. Sang ayah ini merasa penasaran, kemanakah ibu ini akan pergi? Dan ternyata ketika diintip dan dibuntuti, dia langsung pergi ke warteg atau warung makan. Dan dia langsung memesan makanan, dan benar saja, dia langsung makan bersama anaknya dengan rasa senyum dan bahagia. Seketika, sang ayah merasa terpukul. Kenapa? Ia dapat gaji yang berapa ratus kali lipat dari uang 10.000 itu, tapi tidak ada senyum di bibirnya. Tapi sang pengemis hanya mendapat 10.000, tapi jutaan senyum muncul dari mukanya dan beberapa syukur dengan cara mendoakan sang orang tua tersebut, sang ayah tersebut. Lalu datanglah sang istri dan anak menjemput sang ayah karena terlalu lama ditinggal. "Ayah, kemana?" "Ayah, kemana sih? Aku tak dari sama anak nyariin."
Ayah itu langsung meneteskan air mata dan merasa terpukul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayah ini menceritakan kisah ini ketika sampai di rumah, dan ayah ini berazam untuk selalu lebih bersyukur dan awali sesuatu dengan syukur. Sahabat, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita mendapatkan sesuatu, hal yang pertama harusnya kita ucapkan adalah syukur, bukannya kufur. Lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum in azabi lasyadid. Sudah jelas bahwasanya ketika kita bersyukur akan segala nikmat Allah, maka Allah akan nambahkan nikmat kita itu. Tapi ketika kita kufur akan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti Allah akan mengazab kita. Maka sahabat, jangan lupa untuk bersyukur. Karena dengan syukur, insya Allah rezeki kita, nikmat kita akan terus bertambah. Dan dengan syukur, rezeki kita akan menjadi berkah. Apabila berkah, yang sedikit akan menjadi cukup. Apabila tidak berkah, yang banyak pun bisa jadi tidak akan cukup. Karena kecukupan tergantung seberapa besar kita bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.